Baik. Kemudian selanjutnya, para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayah memberi perhatian bagi anaknya dan teman diskusi yang terbaik. Sudah masuk tadi ya. Sudah kita bahas di poin yang kedua. Iya. Di sini ada faedah yang bagus di sini disebutkan. Sebagian ayah ada yang bersikap seperti orang bisu di hadapan anak-anaknya. Tidak ada waktu ya untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan mereka. Padahal dalam Al-Quran dialog antara ayah dengan anak disebut sebanyak 14 kali, sedangkan dialog ibu dan anak sebanyak 2 kali, dan dialog dengan keduanya sekali. Masya Allah, ini faedah yang luar biasa. Saya baru dapat faedah seperti ini. Ini ajib. Apa ajibnya ya ikhwah? Yang bekerja siapa? Bapak kan? Yang sering di rumah siapa? Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog antara seorang ayah dengan anak ada 14 kali. Iya, antum coba lihat dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Iya. Nabi Ibrahim nabi, beliau punya anak yang umurnya masih 7 tahun, atau sebagian ulama mengatakan 12 tahun. Lihat nih, masalahnya masalah besar yang diceritakan kepada anaknya. Apa dia ceritakan? Ya bunai, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Perhatikan baik-baik. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ini kan perkara besar, anaknya mau disembelih tapi diajak diskusi anaknya. Ya, yang jadi korban si anak. Ya enggak? Yang jadi korban si anak, tapi anaknya diajak diskusi. Fandur madza tara, bagaimana pendapat engkau? Diajak diskusi. Ini nabi loh, perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau punya anak Ismail, umur beliau sudah 84 tahun. Berarti ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, umurnya 90-an tahun. Jadi si bapak umur 90 tahun, si anak umurnya 7 tahun. Ini kan terpaut umur yang sangat jauh sekali. Tapi diajak diskusi. Diajak apa? Diskusi. Ini Ibrahim nabi kan? Ismail sudah jadi nabi kan? Belum, masih kecil. Ini antara nabi. Lah kita bukan nabi. Ya, kenapa kemudian kita tutup pintu diskusi dengan anak? Mafhum di sini? Makanya hal para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, antum harus paham. Apa yang antum harapkan kepada anak antum, silakan kita berharap sama Allah. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan itu tidak mesti harus kita dapatkan. Ya, antum mendidik sekolah kan, antum di sekolah agama, SD, SMP, mudah-mudahan sekolah kita sampai SMA nantinya. Dan mudah-mudahan sampai ke universitas. Itu cita-cita. Cita-cita boleh ya. Ya, kenapa di Jawa punya universitas sunnah, kenapa kita nggak ada, kan begitu? Ya, kita juga harus punya seperti mereka punya. Ya, kita harus ada seperti mereka juga ada. Nggak boleh nggak ada, harus ada. Bagaimana caranya? Kita pikir bersama-sama. Ya, karena kita khawatir anak-anak kita ketika sekolah di tempat-tempat yang terkadang tidak baik, ya, mulai dikotori dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran Syiah, ya, dan lain sebagainya. Bisa difahami, ini jadi PR buat kita bersama. Ya, PR kita bersama, bagaimana sekolah yang kita punya ini bisa berkembang. Ya, mudah-mudahan itu menjadi timbangan amalan kebaikan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan akan menjadi generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu bisa keadaan masyarakat yang begitu kacau hari ini. Iya, bapak dan ibu-ibu, sedikit saya cerita sebelum kita fokus pada pembahasan saya tadi. Iya, kita sering mendengar, kita ini bukan mendengarnya di Texas loh ya, bukan di California, di Aceh. Aceh. Ya, berapa ya, atau setiap saat kita sering mendengar di telinga kita membaca berita. Nah, bagaimana lagi yang tidak terekspos, bagaimana lagi yang tidak diketahui? Didapat seorang laki-laki dan perempuan berzina dalam mobil. Laki-laki umurnya sudah 50 tahunan, perempuan sudah 40 tahun.
Ketika diteliti-selidiki, si perempuan punya suami di rumahnya, si laki-laki punya istri di rumahnya. Kira-kira gimana? Masuk logika kita nggak kira-kira Bapak dan Ibu-ibu? Masuk logika? Perempuan punya suami di rumah, istri juga, si suami juga punya, si laki-laki juga punya istri di rumahnya, tapi dia berzina di depan umum dalam mobilnya. Lah kalau generasi umur 50 tahun begini modelnya, bagaimana lagi generasi 20 tahunan? Bagaimana lagi generasi 30 tahunan? Bagaimana lagi generasi yang anak-anak umurnya hari ini 7 tahun, yang dia akan hidup ke depan menjadi penerus bangsa dan negara ini? Apa yang akan terjadi pada umat Islam? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau generasi 50 tahun begini modelnya, ini PR besar loh buat kita. Iya, lingkungan kita itu begitu mengerikan hari ini. Zaman saya SMA, tahun 90-an saya SMA, orang merokok di SMA itu petandanya orang nggak baik. Ya, kalau merokok pokoknya nyuruh hanaga siswa nakal. Tapi hari ini anak SD itu sudah konsumsinya narkoba. Ya, anak SD upload foto mesranya di Facebooknya, di Instagramnya, SD. Mama memerkan kemesraan. Kalau kita dulu di SD, SMP zaman kita, kamu pacaran dengan dia, nangis, malu. Nangis nggak? Betul nggak? Nggak ada tuh, fitnah kamu ini, nangis. Sekarang upload ya di dinding Facebooknya dengan bangga. Ya, jadi ini semakin menambah beban dan semakin menambah PR buat kita. Ya, untuk mewujudkan generasi. Lah kita bisa bayangkan gimana negara kita kalau seandainya orang-orang nanti akan menerus estafet negara ini modelnya seperti ini. Pecandu narkoba, free sex. Ya, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, apa yang akan terjadi? Jadi kehadiran umat Islam itu sesuatu yang sangat urgen demi terwujudnya bangsa dan negara ini. Sebagaimana negara ini juga telah dimerdekakan setelah taufik dari Allah dan kaum muslimin yang berjuang melawan apa? Belanda. Bisa difahami para hadirin? Baik, kita kembali kepada kisah kita. Bagaimana diskusi yang dibangun oleh Ibrahim dengan anaknya. Ya bunai inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ya, perkara yang berat, perkara yang besar, ada komunikasi antara seorang anak dengan seorang ayah. Nah, apalagi perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang itu tidak besar seperti yang kita sebutkan, maka harus ada komunikasi. Anak itu terkadang harus kita ajak berpikir, abang, ini kan ada baju nih, abang kira-kira suka warna apa abang? Ditanya sama anak, supaya dia bisa supaya kita bisa mendidik dia menjadi seorang leader. Bisa dia berpikir, bisa dia membuat sebuah keputusan. Ya, sebatas umur yang dia punya. Paham ya? Jadi kita memberikan sesuatu kepadanya. Ya, ini abang kan memulih sepeda. Kira-kira abang suka warna putih atau warna hitam atau warna merah? Abang suka warna hitam. Kenapa abang suka warna hitam? Abang harus punya alasan. Didik anak itu menjadi seorang leader nantinya. Ya, jadi otaknya dimainin supaya dia bisa berkembang. Ya, supaya dia bisa menjadi bisa menjadi pemimpin kelak. Minimal memimpin dirinya sendiri. Antum lihat, karena ada komunikasi yang baik antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Antum lihat bagaimana jawabannya Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Dialog yang sangat indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran antara Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya kepada antum semuanya dan jawab saja dalam hati. Kira-kira mungkin kalau anaknya masih TK, masih SD kelas 1, itu kan memang senangnya kan sama kita. Kan begitu? Tapi ketika anak sudah umur 6 SD atau SMP ya, kira-kira ya kapan terakhir kita komunikasi dengan anak kita? Kapan kira-kira? Antum jawab sendiri.
Ya, jangan sampai anak kita antar sekolah dari mulai naik mobil, mulai naik motor sampai ke sekolah hanatsu mdzikra. Hanatsu mdzikra. Ya. Yang paling assalamualaikum waalaikumsalam. Udah. Kalau nggak ada disyariatkan salam ya udah. Kaku. Coba kita renungin. Ada berapa banyak kita komunikasi? Umur anak 5 SD, 6 SD atau SMP? Kelas 2, kelas 3. Sudah berapa banyak, berapa intensnya kita komunikasi sama mereka? Ya, nah kalau memang itu para hadirin dan hadirat, ya, saya sudah semingguan tidak berbicara, paksa diri, walaupun gengsi, ya ini anak anda, darah daging anda, ya darah daging anda, apa yang mau digengsikan? Paksa diri, abang. Ya sebenarnya si anak juga menunggu kapan bapak ngajak saya bicara. Abang, gimana hafalan di sekolahnya? Paksa diri, ya kan aneh kan? Bapak nggak enak kan ngomong sama. Coba bayangin, coba. Saya kasih waktu 1 menit dulu. Coba untuk merenungkan anak, ya gengsi bicara sama anak. Coba untuk berpikir 1 menit sambil saya minum. Ya, pikir 1 menit. Sudah ya? Sudah berpikir? Sudah ya? Baik. Jadi bahan renungan saja. Bahan renungan. Kemudian perhatikan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika Ibrahim sudah meletakkan anaknya di sebuah tempat untuk disembelih, dan kedua-duanya saling berhadapan. Ibrahim melihat anaknya melihat si bapaknya. Kita bisa bayangkan momen yang begitu berat buat seorang anak, buat seorang ayah. Tapi subhanallah, karena memang ada komunikasi yang baik antara ayah dengan anak, si anak memberikan motivasi kepada bapaknya. Wahai bapakku, ikatlah aku dengan kuat, supaya ketika engkau menyembelihku, aku tidak melawan, sehingga membuat engkau mengundurkan diri untuk tidak menyembelihku. Dan jauhkan pakaianmu, wahai ayahku, dari darahku. Jangan sampai ibu mengetahui engkau telah menyembelihku. Luar biasa diskusi antara seorang anak dengan seorang ayah. Kenapa? Ini bukan hanya terjadi di momen itu saja, tapi ada tahap-tahap, ya, yang kita harus memberikan. Jangan membiarkan luang waktu yang lebar pemisah antara kita dengan anak kita. Ya, nah kita kan nggak mungkin disuruh sembelih ya. Ya itu karena syariat itu khusus buat Nabi Ibrahim, nggak berlaku untuk kita. Jadi kalau dalam mimpi nanti antum mimpi nyembelih anak, jangan antum sembelih anak antum. Itu syaitan, itu bukan wahyu. Ya mimpinya para nabi toh yang disebut sebagai wahyu. Cuman setidaknya ya ada masalah-masalah ketika besar terjadi di antara ayah dengan bapak, ada komunikasi. Itu yang paling terpenting. Ya, dan komunikasi itu akan terwujud, kasih sayang itu akan terwujud ketika si bapak mengkhususkan waktu untuk apa? Untuk anak-anaknya.